Pandemi COVID-19 di Indonesia sudah berjalan 1 tahun lamanya sejak pemerintah mengonfirmasi infeksi corona pertama pada tanggal 2 Maret 2020. Berbagai aspek kehidupan masyarakat secara nyata terganggu termasuk di dalamnya aktivitas ekonomi nasional. Perekonomian yang semula diproyeksikan dapat tumbuh di angka 5,3%, sayangnya tidak terrealisasi dan justru anjlok, sehingga menyebabkan angka pengangguran dan kemiskinan meningkat. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, salah satunya adanya pembatasan sosial berskala besar yang diberlakukan sejak April 2020. Kebijakan ini berdampak luas dalam proses produksi, distribusi, dan kegiatan ekonomi lainnya, sehingga memengaruhi kinerja perekonomian negara. Oleh sebab itu, pemerintah terus berusaha menyusun berbagai macam strategi demi menanggulangi dampak dari krisis ini. Salah satunya, pemerintah memberikan insentif kepada UMKM dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. UMKM sendiri merupakan salah satu penopang utama distribusi barang-barang kebutuhan sehari-hari untuk sampai ke tangan masyarakat baik di perkotaan maupun di perdesaan. UMKM lebih dari sekedar tulang punggung perekonomian Indonesia. Sayangnya, saat ini banyak UMKM mengalami pengurangan aktivitas termasuk dari segi proses produksi dan dari sisi permintaan pasar. Untuk mengetahui lebih jelas gambaran dari kondisi UMKM saat ini, berikut liputan salah satu kegiatan ekonomi pada sebuah UMKM selama pandemi COVID-19. Baik teman-teman, saya Rizkia Ananda Maulidia. Berikut liputan salah satu kegiatan ekonomi pada sebuah UMKM selama pandemi COVID-19. Sekarang saya berada di Amik Jalan Baru Bogor. Pada hari ini masih terlihat lumayan ramai, meskipun masih dalam kondisi COVID-19. Walaupun menurut ibu penjaga warung, setelah adanya COVID-19, pengunjung di sini tidak banyak atau tidak seramai sebelumnya adanya COVID. Dikarenakan hal itu, pendapatan yang dihasilkan pun menjadi menurun. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dampak pandemi COVID-19 terhadap ketahanan ekonomi masyarakat lebih signifikan daripada dampak bulan puasa. Bahkan, pandemi COVID-19 mampu memutarbalikkan pola perilaku harga, permintaan, dan penawaran. Demikian yang dapat kami paparkan mengenai materi yang menjadi pokok bahasan dalam video ini. Tentunya masih banyak kekurangan karena terbatasnya pengetahuan dan kurangnya referensi yang ada hubungannya pada judul di dalam video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kami dalam cara menyampaikan materi tersebut karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Saya Revi Anastasia dan kedua rekan saya yaitu Laila Rahmadania dan Askia Ananda Maulidia mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.